Jumpa kembali bersama Agri Fanan Channel. Tugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta gagalkan ratusan PMI ilegal yang akan dikirim ke luar negeri. Simak video sampai tuntas. Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta telah mencegah ratusan pekerja migran Indonesia ilegal yang akan diberangkatkan ke luar negeri. Jumlah ini hanya terhitung mulai dari awal tahun hingga akhir hari ini. Kabid Intel Dakim Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, Andika Pandu, mengungkapkan paling banyak yang dicegah PMI yang bertujuan ke Malaysia, sedangkan sisanya PMI ke sejumlah negara lain. Dari tanggal 1 Januari 2022 sampai 19 Januari, kami sudah mencegah 60 calon pekerja migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke Malaysia secara ilegal. Untuk ke negara lainnya ada sejumlah 110 calon pekerja migran Indonesia yang kami cegah untuk ke luar negeri, kata Andika saat ditemui di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Kamis tanggal 20 Januari 2022. Andika mengatakan, upaya pencegahan PMI ilegal ini bersama Polrestra Bandara Soekarno-Hatta, Pandu membeberkan modus para PMI ilegal yang bermacam-macam. Ini kami lakukan komunikasi dengan penyidik Polres Bandara Soekarno-Hatta untuk mengembangkan beberapa kasus yang kami duga patut untuk dinaikkan ke proses penindakan hukum. Modusnya bermacam-macam, dari diawali magang biasanya ke negara Jepang atau Korea. Mereka itu adalah pelajar yang magang dan tidak pulang mendapatkan pekerjaan di sana, lanjut dia. Pandu mengaku cukup kesulitan untuk mengidentifikasi para PMI ilegal ini. Sebab, kata Pandu, petugas hanya melihat PMI ilegal ini dari penampakan fisik. Yang kita amati hanya sebatas penampilan fisiknya saja, serta gerak-gerik gelagat mereka. Makanya kita di backup dari BP2MI, karena hanya dari sana yang memiliki indikator PMI itu ilegal atau legal, tuturnya. Sementara itu, Kepala UPT Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Joko Purwanto, mengungkapkan beberapa penyebab PMI ilegal ini dicegah ke luar negeri. Menurutnya ada beberapa dokumen yang tidak dapat dipenuhi oleh PMI ilegal tersebut. Joko menjelaskan setiap PMI harus memenuhi persyaratan dokumen seperti yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Menurut Joko, kebanyakan dari PMI ilegal ini hanya dibekali dengan paspor dan visa. Mereka tidak dibekali dokumen yang lainnya, misalnya kalau untuk kerja kan mereka harusnya juga punya perjanjian kerja. Mereka akan kerja di mana dan berapa gajinya, kemudian berapa lama kontraknya, serta dinyatakan sehat oleh sarana kesehatan klinik yang ditentukan untuk mereka sehat berangkat bekerja, ucapnya. Joko menuturkan, jika PMI ini berangkat secara resmi, pelacakan akan lebih mudah dilakukan. Hal itu juga, sambung Joko, bakal lebih membantu saat PMI tersebut nanti menghadapi masalah di suatu negara. Yang pasti, kalau berangkat secara resmi, mudah melacaknya apabila terjadi sesuatu. Banyak sekali kejadian bahwa mereka berangkatnya ilegal, tanpa dokumen resmi, atau dipalsukan. Kami kesulitan mencarinya jika terjadi masalah di luar negeri, imbuh Joko. Berita dikutip dari berbagai media massa. Dari hari ke hari, kian banyak saja pengiriman TKI ilegal ke luar negeri. Salut kepada Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, salut kepada BP2MI. Cegah dan tanggal terus sindikat pengiriman tenaga kerja ilegal ke luar negeri untuk menyelamatkan anak bangsa. Buat teman-teman semua calon pekerja migran Indonesia, jangan berangkat dengan cara ilegal, karena tidak akan mendapat perlindungan maksimal jika nanti terjadi masalah di negara tujuan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!